dari bab tentang zikir. Kenapa sih orang harus berzikir? Apa sih keutamaan zikir? Yang pertama, zikir itu membuat kita terpelihara dari api neraka, itu pasti. Orang yang sibuk zikir, dirinya penuh dengan Allah. Kalau penuh dengan Allah, itu otomatis dirimu terjaga. Sukar membayangkan batinmu atau mulutmu berzikir, sementara anggota tubuhmu yang lain melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya kan? Kamu mukuli orang misalnya, itu kan agak susah kalau memukuli orang sambil baca ayat kursi, apa sambil ngaji apa, atau sambil wirid apa, itu kan susah. Biasanya kalau pas mukuli orang, ya kamu sedang marah. Kalau kamu sedang marah, ya gelap. Maka orang yang istiqomah berzikir itu otomatis terjaga dari perbuatan-perbuatan buruk. Karena lidahnya, hatinya, pikirannya sibuk dengan Allah saja. Ya kalau orang perbuatan buruknya minimal, ya pasti dia terjaga dari api neraka. Maksiat-maksiat lahir tadi itu mungkin lebih bisa diminimalkan kalau kita sibuk zikir. Nah, itu maksudnya yang pertama. Yang kedua, zikir itu utama karena orang yang oleh Allah disibukkan dengan zikir itu sebenarnya orang yang oleh Allah diberi nikmat yang luar biasa. Kalau kita oleh Allah dianugerahi zikir, itu adalah anugerah yang luar biasa karena banyak orang lain yang oleh Allah justru menjadi orang yang lalai. Jadi banyak orang yang hatinya lalai, tapi oleh Allah kita diberi nikmat hati yang selalu ingat padanya. Nah itu berarti Allah sayang pada kita, berarti nikmat luar biasa. Maka setiap kali kita berkesempatan berzikir, bersyukurlah. Karena Allah masih mengingatkan kita, masih menganugerahi kita dengan nikmat zikir. Kemudian zikir juga membuat hati kita terang, terbuka, dan bercahaya. Zikir juga membuat pintu langit terbuka untuk kita. Zikir juga membuat hati lembut dan khusyuk. Satu kalimat zikir setara dengan dihapuskannya 10 kejahatan. Nah ini kalimat-kalimat dari Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Kalau Al-Quran secara to the point menggunakan terminologi bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir pada Allah hati menjadi tenang? Kalau hari ini kita mungkin sering galau, sering gelisah, sering sumpek, apalagi banyak sekali masalah, masalah ekonomi, masalah corona, masalah macam-macam bertumpuk-tumpuk. Sehingga kita rasanya tiap hari gelisah, tidak bisa tidur, tidak tenang. Sebenarnya solusinya adalah zikir. Untuk apa? Tatmainnul qulub. Tatmainnul qulub itu batin yang tenang, batin yang puas, batin yang tidak lagi bergejolak. Itu diantara jalannya adalah zikir. Kalau ini tidak bisa dijelaskan, silahkan dijalani saja. Perbanyak zikir. Insya Allah nanti batin kita akan terbantu menjadi mutmainnah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Baik. Saya tambah lagi sedikit dari Hidayatus Salikin. Ini ada kalimat bagus dari Syekh Abdus Somad hubungannya dengan dakwah. Mengajak orang pada kebaikan. Syekh Abdus Somad melihat banyak orang yang sebenarnya niatnya bagus. Ingin menyampaikan kebaikan, tapi jalannya keliru. Justru dia dijebak oleh setan.
Itu dari Hidayatus Salikin ada kalimat begini. Jangan terpedaya oleh tipuan setan yang berkata kepadamu, tampakkan kebenaran dan jangan engkau lemah. Ini maksudnya kan kita sering begitu. Sampai aib-aibnya saudara-saudara kita juga kita terdorong untuk menampakkan karena kita menganggap, loh ini kebenaran, semua orang harus tahu. Itu sebenarnya tipuan setan. Kadang-kadang kita merasa belum paham, belum terlalu ngerti sesuatu, tapi pokoknya diposting aja. Itu kan sebenarnya tipuan setan untuk tampakkan kebenaran tadi. Jangan lemah. Nah, katanya Syekh Abdul Somad, bila engkau akan memberi nasihat pada orang lain, sampaikanlah dengan cara yang baik dan bijaksana, tidak dengan jalan bertengkar dan berbantah. Kita ini kan sering gatel, karena niat menampakkan kebenaran tadi, begitu ada orang ngomong yang berbeda dengan kita gatelnya luar biasa untuk segera bantah. Kemudian segera terjadilah pertengkaran. Padahal kadang-kadang pertengkaran itu seperti saya sebut di depan tadi tidak menghasilkan apa-apa selain rasa senang kita karena musuh kita kalah atau rasa sedih kita, galau kita karena kita kalah berargumen. Isinya hanya kalah menang, bukan mana yang benar, mana yang tidak benar. Bagi Syekh Abdul Somad, jalan berbantahan dan bertengkar itu bukan jalan yang bijaksana untuk menyampaikan kebenaran. Nasihat itu adalah perkataan yang lemah lembut dan halus, katanya Syekh Abdul Somad. Jika tidak demikian, niscaya timbullah kejahatannya dan kebinasaannya akan lebih banyak ketimbang kebaikannya. Jadi kalau kita menyampaikan kebenaran dengan jalan bertengkar, berbantahan, yang kelihatan adalah kekacauannya, kebinasaannya, kejahatannya. Kemudian Syekh Abdul Somad mengutip dari Imam Ghazali, berkata pula Imam Al-Ghazali, barang siapa berteman dengan orang yang baru belajar ilmu fikih pada masa ini, niscaya tabiatnya akan berubah. Ia akan sibuk membicarakan masalah ilmu, mencela perkataan orang lain, dan susah untuk diam. Gejala yang disebut di depan tadi, dengan mengutip Imam Ghazali, menurut Syekh Abdul Somad biasanya terjadi pada orang yang berteman dengan orang yang baru belajar ilmu fikih. Jadi ilmunya masih sedikit, wong baru belajar, belum tuntas. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang belum tuntas ini, niscaya tabiat akan berubah. Biasanya terus kita ngeweyelan, suka bantah, suka mencela orang lain, susah untuk diam. Ya mirip orang yang baru belajar silat itu kan biasanya merasa pilih tanding terus, wah rasanya kalau ditantang siapapun mau, atau kalau ada orang bisa silat dia pengen nantang juga. Jadi sibuk membicarakan ilmu dengan mencela orang lain dan susah untuk diam. Bahkan ada kalimat lanjutannya. Kenapa ini terjadi? Karena ia juga memegang teguh nasihat ulama yang jelek atau ulama yang su'. Apa nasihat ulama yang jelek itu? Yang menyatakan bahwa berdebat dan berbantah itu melupakan hal yang utama, pandai bicara dan berkelit itu terpuji. Jadi kalau ada ulama yang menyuruh kita untuk berdebat dan berbantah atau berkelit, tidak mau disalahkan, pinter ngomong, ini nasihat yang keliru. Oleh karena itu, jauhi dan larilah engkau dari ulama-ulama jelek itu sebagaimana engkau lari dari harimau. Ini bisa dicek di Hidayatus Salikin, kitab yang untuk pemula. Ini bagian dari kehati-hatian kita kalau mencari guru.
terakhir, ini waktunya sudah mau selesai. Nah, saya bawa quotes dari salah satu quote ini dari kitab yang saya sebut di pengantar tadi, dari Faidul Ihsani. Ini kitab biografinya Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Jangan engkau memaki akan dunia, maka bahwasannya ia adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar. Jikalau tiada dunia, dibacanya tiada akhirat. Ini memperjelas lagi yang dijelaskan di depan. Jadi melanjutkan, orang jangan cinta dunia, jangan cinta harta, jangan cinta kemegahan. Cinta tidak boleh, tapi kita butuh dunia. Kita memerlukan banyak hal di dunia ini sebagai bekal untuk akhirat. Maka, ya jangan kita sangat terikat, kemudian jatuh cinta dengan dunia. Namun kita butuh dunia. Oleh karena itu, jangan kamu maki-maki dunia. Ya jangan dimaki-maki, wong kita butuh. Jangan merendah-rendahkan, menjelek-jelekkan dunia. Kita ini butuh. Bahkan dunia itu kan nikmat dari Allah yang amat besar untuk kita. Segala fasilitas yang ada di muka bumi ini diberikan oleh Allah untuk manusia. Ya kita bersyukur. Jangan malah dunianya dimaki-maki. Ini mungkin karena beliau melihat ada beberapa yang bencinya luar biasa sampai memaki-maki terhadap dunia. Padahal kita ini ya butuh dunia untuk menuju akhirat. Bekalnya kita kumpulkan di dunia. Demi kesuksesan kita di akhirat, kita butuh sukses beres urusan dunia kita. Maka jangan dibenci, jangan dimaki-maki. Meskipun ya tetap jangan jatuh cinta. Karena dunia bukan tujuan. Tujuannya nanti akhirat. Nah ini pandangan-pandangan yang semacam ini perlu ditegaskan, diposisikan, biar hidup kita harmonis, dunia akhirat. Jadi kalau pakai Al-Quran kan wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, tujuan kita darul akhirah, tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Karena kita membutuhkan dunia. Jangan maki-maki dunia. Nikmatilah anugerah Allah yang berupa dunia itu. Karena kalau tiada dunia, dibacanya tiada akhirat. Kalau tidak ada dunia, yang tidak ada akhirat kita sukses. Nah ini bisa ditemukan quotes ini antara lain dalam Faidul Ihsani. Oke, masih ada satu lagi ini. Juga dari Faidul Ihsani. Dan apabila engkau lihat manusia memperbanyak zikir pada Allah Ta'ala, maka ketahui olehmu bahwasanya ia itu wali Allah Ta'ala, tiada syak. Kalau ada orang yang hidupnya senantiasa berzikir, sibuk dengan Allah saja, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring, ketahuilah bahwa orang yang semacam ini adalah walinya Allah, tiada syak. Oke, ini mungkin penjelasannya panjang tentang zikir secara kuantitas, secara kualitas, dan kedalamannya. Tapi kalau orang sudah mampu, sibuk, dan memperbanyak zikir dalam hidupnya sebagai fokus utama hidupnya, insya Allah orang inilah wali. Tidak syak lagi. Ini mungkin untuk pancingan bagi teman-teman untuk menelaah lebih jauh